Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir ini ramai membicarakan tentang orang-orang yang menghina para ulama, mempersekusi para ulama, bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk membunuh para ulama. Bagaimana pandangan syariat tentang ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Mengolok-olok sebuah kaum dilarang, dan tentu ini perbuatan yang sangat buruk. Akan bertambah buruk dan lebih parah jika merendahkan Rasulullah SAW dan para ulama. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku deklarasikan perang kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kepada para ulama, kepada para penghina para ulama, Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan, wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan anda untuk mendapatkan ridhonya dan menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya, dan ketahuilah bahwa daging-daging ulama itu beracun dan sudah diketahui akan kebiasaan Allah dalam membongkar tirai orang-orang yang merendahkan mereka. Dan sesungguhnya barang siapa yang melepaskan mulutnya untuk mencela ulama, maka Allah akan memberikan musibah baginya dengan kematian hati sebelum ia mati. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Ungkapan Al-Imam Ibnu Asakir ini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dari ungkapan Ibnu Asakir rahimahullah kita dapati beberapa pelajaran. Yang pertama, orang yang menghina ulama, merendahkan, melecehkan, dan mempersekusi ulama, maka Allah akan mengadabnya. Di antaranya adalah matinya hati sebelum dia mati badannya. Dan Allah juga akan membongkar tirai yang menutupi keburukan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Abdullah Al-Faqih hafizahullah beliau mengatakan, wajib bagi kita menghormati para ulama dan menjaga kewibawaan mereka. Dan berbaik sangka kepada mereka, dan mesti menjaga adab dalam berdiskusi dan menyanggah pendapat mereka. Menghina ulama dan merendahkan mereka, yang mana itu adalah perbuatan haram, berarti telah menghina ilmu dan ahlinya, dan membuat orang umum meninggalkan upaya untuk menuntut ilmu dan menjauhi majelis para ulama. Dan barangkali itu juga menuntut mereka untuk menyampingkan agama secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ini ungkapan beliau. Pertanyaannya adalah, ulama yang bagaimana yang dimaksud? Ulama tersebut adalah ulama akhirat. Ulama yang telah menyampingkan dunia. Dia menjual dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah, istiqomah dan jihad. Menerangi umat dari kegelapan dan mengeluarkan mereka dari tiupan dunia. Dunia bukan obsesinya, tetapi akhirat yang lebih baik dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun ulama su, bukanlah yang dimaksud, yaitu ulama yang menjadikan hamba dunia. Dunia adalah impian dan obsesinya, menyalahgunakan ilmunya sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang ulama su di zaman Bani Israel, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.